Oke sahabat video, terpaksa saya bikinkan video ya supaya nanti pas begitu chambernya datang nanti tinggal pasang-pasang regul, raras, rombong. Kebetulan kemarin saya ke markas minta dibawakan bengal NBL 18 extra big ya. Dan kebetulan juga ini chambernya udah saya rubah. Jadi intinya bukan standar lagi. Coba saya cek dulu ya. Ini biar recoilnya tidak getar. Nah, seperti itu biar tidak getar. Terus konsisten. Terus iritnya dapat, powernya dapat, iritnya dapat. Nanti coba saya tes untuk tes kebocoran. Kalau ini udah saya oprek ya, antara perpaduan fair, langkah hamar, terus pentil palap udah saya presisikan. Jadi nanti begitu nanti dipasang regulator, pasang tabung, jadi biar tidak ngempos lagi ya, biar anginnya langsung masuk. Walaupun nanti pompanya tidak pakai scuba, pompanya tidak pakai kompresor. Kalau misalkan ada pompa manual nanti bisa langsung masuk. Tapi dengan syarat nanti seandainya kalau misalkan pompa pertama tabungnya anginnya nggak ada, pompa pertama itu dalam keadaan kosong anginnya, nanti tinggal dikokang aja seperti ini. Kokang aja dulu. Nah, kokang seperti ini ya. Nanti langsung diisi angin lewat coupler ini ya, coupler pengisian. Karena untuk pengiriman ini jauh banget keluar Indonesia, keluar negeri pokoknya ya. Dan kebetulan juga orangnya udah bisa sih, cuman ini untuk memastikan aja biar nanti tidak kaku-kaku lagi kalau misalkan saya bikin video. Nah ini ya, ini regulatornya, pengisiannya nanti di sini. Alangkah bagusnya nanti tambah plenum. Ini berhubung sementara chamber, regulator ya. Terus ada lagi beliau minta dipesankan taktikal. Kalau taktikal bengal itu beda dengan taktikal seperti Lapa R, terus Goblin. Kalau di sini perbedaannya paling di ini list ya, list. Terus di sini ada ini nih, real Picatinny seperti itu. Makanya kalau misalkan taktikal bengal itu berhubung pengerjaannya lebih ribet, terus spare partnya banyak, agak mahal ya. Oke, kita langsung aja ini biar paham aja ya. Karena besok itu kemungkinan saya berangkatkan tahap demi tahap ya. Entah itu nanti regul, karena ini kan keluar negeri ya. Terus ada juga nanti part taktikal susulan. Part taktikalnya udah saya pisahkan, cuman berhubung kemarin itu dananya itu belum cukup, jadi untuk sementara beliau itu ambil chamber dulu ya, chamber dulu, tapi minta disettingkan. Nah, seperti ini ya. Coba sekali lagi ya, ini minta disettingkan, kebetulan ini udah oke, udah mantap ya. Sebentar nanti saya coba pasang regulatornya. Oke, saya lanjut ya biar paham aja. Nanti begitu datang tinggal pasang-pasang. Dan nanti coba saya rakit untuk regulatornya. Ini kebetulan ini regulatornya langsung ya. Nih. Tapi ini regulator udah saya setting juga, tapi bukan ke knockdown. Kalau ke knockdown seperti ini. Nih, kalau ke knockdown seperti ini. Ini untuk ke tabung. Ini untuk ke tabung, ini untuk ke regulator, atau kalau misalkan ada tambahan plenum, ke plenum dulu baru regulator, dan ini ke knockdownnya. Ini juga kebetulan udah saya setting, minta di output 1800 kalau nggak salah ya. Ini sebagian, ada sebagian lagi yang belum saya setting. Nah ini seperti ini lanjut ke ini aja ya. Ini coba saya pasang regulatornya nih. Nah ini kan nggak tepat ya,
Nih, ini kan nggak tepat. Ini udah mentok ya ke chamber. Ini langsung ke chamber dulu ya. Kemungkinan nanti kalau misalkan ada tambahan plenum ya gampang. Yang penting tahu dulu cara fungsi kerja regulator ini. Nih. Terus manoknya di sebelah sini. Mestinya manometer itu di sini ya, di sini. Terus pengisiannya nanti di sini, biar posisinya nanti kayak gini nih. Ini khusus yang belum tahu aja. Nanti ini laras, biar laras itu ke sini ya. Nih, ke sini. Jadi posisinya lurus. Jadi kalau misalkan posisinya kayak gini, ini terharang sama laras nantinya. Apalagi kalau misalkan pengerjaannya pakai popor. Kalau pakai popor, kebanyakan orang rata-rata regulator itu V kayak gini ya. Nih, V kayak gini. Kebetulan ini kayak gini. Nanti kalau regulator ini beda dengan regulator yang standar banget. Nanti ini bisa disetting. Settingnya ini kan udah mentok nih. Baut yang dikendorin jangan yang ini ya. Kalau yang ini nanti buat teflon di spring, nggak usah dibongkar-bongkar lagi kalau ini. Nanti tinggal dikendorin ininya aja nih. Kendorin. Terus ada 3 untuk bautnya. Kendorin juga. Nah, kalau misalkan udah dikendorin, ini berhubung udah mentok ya. Nanti tinggal digeser aja seperti ini nih. Geser. Nah, kalau misalkan udah lurus baru dikencengin lagi. Seperti itu ya kalau regulator ini. Jadi biar simple. Kalau dulu saya pribadi ya, kan regulator itu kan nggak tentu posisi manometer di mana, pengisian di mana. Kalau misalkan mau V kayak gini, saya korbankan ya di bubut biar V kayak gini, entah itu di plenumnya atau di regulatornya. Seperti itu ya. Nah, ini nanti untuk pengiriman nanti ini dibongkar kembali. Cuman kalau misalkan udah disetting kayak gini, jadi lebih gimana ya, biar nggak ribet aja. Soalnya orangnya itu tidak terlalu paham untuk perakitan, tapi coba beliau maksudnya pengen belajar biar tidak terlalu mengandalkan tukang setting seperti itu ya. Nah, makanya saya untuk chamber ini saya presisikan biar nanti begitu datang langsung pasang aja, pasang regulator, pasang tabung, pasang laras, serombong seperti itu. Dan nanti di sini untuk taktikalnya susulan saja. Yang dibuka ini berhubung keluar negeri ya, nanti kemungkinan plenum saya buka. Ini udah kencang sih. Ini udah kencang. Udah kencang karena ini saya juga kan ini baru rakit-rakit ya. Tapi kalau di setting udah saya setting, cuman nggak bisa saya videokan. Nanti coba saya tes isi angin untuk kebocoran ya. Oke, kita pasang regulatornya. Dan ini untuk pengetesannya, ini ibaratkan tabung. Tapi ini bukan tabung ya, ini untuk pengetesan aja. Oke, nanti coba saya isi angin ya. Ini kan kosong tuh. Kosong. Nanti outputnya nanti saya sesuaikan. Enaknya di 2000 atau di 1800. Tapi untuk ini ya, untuk bengal biar tidak terlalu boros, kencang juga, coba saya setting di 1800. Oke, kita isi angin ya. Nah, ini udah saya isi angin. Sebentar, biar fokus dulu. Ini saya isi angin di 2800 seperti ini ya. Dan ini outputnya enaknya di
1900 nih outputnya. Sebentar. Nih 1900 ya outputnya. Nah ini udah terisi angin kan ya. Berhubung ini kan sekedar ngetes-ngetes aja. Nanti juga kalau misalkan ada masalah, baut ini untuk pembuangan angin. Kadang juga ada sebagian yang nggak paham-paham banget. Oke, kita buang kembali ya untuk anginnya. Nah ini untuk buang angin tuh ya. Untuk buang anginnya nanti begitu pas angin kedengar keluar, jadi jangan sekaligus ininya dibuang, cukup pelan aja seperti ini. Kalau misalkan udah bunyi keluar angin ya sudah, jadi nggak usah dikeluarin sekaligus. Nah seperti ini, pelan-pelan aja. Oke, kita langsung ya. Ini dibongkar dulu ya, karena ini belum saya lumasi, biar nanti kalau misalkan bongkar pasang itu sidratnya itu biar tidak dol. Ini hal sepele tapi akibatnya kalau misalkan tidak telaten sayang ya. Apalagi ini kan chamber, termasuk chamber bagus ya. Nih ini saya kencangin lagi. Nanti kalau misalkan ada trouble caranya seperti itu. Terus ini saya bongkar kembali ya, karena ini untuk ngetes output aja, ngetes kebocoran di dalam chamber. Nanti kalau misalkan mau belajar biar isinya langsung enak, lebih baik ya, jangan standar maksudnya jangan standar banget, nanti bisa disettingkan seperti ini. Nah bentuknya seperti ini, kemungkinan nanti saya bongkar plenum, saya bongkar ini, bongkar ya. Terus ini trigger, kalau rumah trigger kan gampang, nanti tinggal dibongkar pasang aja, ini sangat simpel. Terus ini saya bongkar juga nih, ini seperti ini saya bongkar, nanti dipisah-pisahkan aja. Ini saya bongkar juga. Terus ini saya bongkar biar tahu ya triggernya seperti apa. Nih seperti ini ya. Terus ini triggernya saya bongkar ya. Masangnya kalau trigger kayak gini jadi enggak berantakan, jadi langsung pasang aja. Tuh segini triggernya, tapi ini kuku macan ya, kuku trigger maksudnya, ini bajanya baja harden. Nah seperti ini sangat kuat banget, walaupun seperti ini kecil banget. Oke, nanti ini saya bongkar ya. Nah ini ada si belang. Oke, mungkin videonya sampai di sini ya. Oh iya, ini ada stopper ini nanti kalau misalkan belum punya magazin dari 88 yang 18 mili, ini stopper stainlessnya copot, nanti ganti pakai stopper ini biar nanti bisa pakai magazin yang 15 mili. Kalau magazin 15 mili itu magazin yang secara umum di pasaran banyak gitu. Oke, paham ya. Nanti ininya saya bawakan juga biar nanti sewaktu-waktu belum ada magazin
NBL 18 mili, adanya magazin 15 mili. Bisa juga dipasang dengan syarat stopper ininya dipasang, stopper stainless dibuka, stopper ini dipasang. Seperti itu ya. Terus di sini ada semacam tempelan lakban, nggak saya buka dulu nih. Nanti bisa dicopot aja lakban ini. Ini untuk pelindung grafir bengal extra big, terus di sini NBL. Oke, seperti itu. Hatur nuhun, terima kasih.